Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari pasangan 01 dan 03, meskipun ada 3 hakim dari 8 hakim yang menyatakan ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Sebetulnya yang disidangkan PHPU di MK itu yang digugat atau yang termohonnya bukan 02 tapi KPU. Jadi yang berselisih bukan 02 dengan 01 dan 03, tapi yang berselisih itu adalah 01, 03 dengan KPU sebagai pemutus hasil pemilu. Amicus curiae ini tidak boleh diajukan oleh mereka-mereka yang sedang berperkara. Apakah ketika perkara sudah nyampe ke MK, ada upaya banding lain yang bisa ditempuh oleh para peserta pemilu? Ya, upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh peserta pemilu? Jawabannya halo, selamat pagi. Anda masih menyaksikan program Menyapa Pagi. Saya Wira Ananta masih setia menemani sarapan pagi Anda. Dan semoga saja pagi hari ini Anda selalu dalam kondisi yang semangat dan sehat. Apalagi setelah putusan yang sudah bergulir, yang sudah kita nantikan bersama-sama ya. Kita berharap dengan adanya putusan ini nantinya akan membuat clear ya pertanyaan-pertanyaan atau beberapa question yang sudah disampaikan melalui akun Sinpo TV ataupun melalui YouTube tentang bagaimana sih proses dari dinamika politik Indonesia khususnya bagi pemimpin yang sudah terpilih. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi di awal, saya sudah bersama dengan Bang Abdul Hakim selaku Executive Director Skala Survei Indonesia, dan kami akan membahas nih tentang bagaimana dari hasil semalam dan kira-kira apa sih message yang harus diketahui oleh banyak anak muda. Bang Ab, terima kasih sudah berkenan hadir pagi hari ini. Terima kasih Mas untuk berbagi cerita, berbagi semangat tentang hasil semalam. Bang, ngomongin hasil semalam, apa yang harus diketahui oleh masyarakat, para netizen kita? ya, poin pertama yang harus diketahui oleh para netizen Indonesia dan para anak-anak muda, bahwa proses pemilihan presiden tahun 2024 stepnya tinggal 2 tahap lagi. Nomor 1, pengesahan pasangan Prabowo Gibran untuk ditetapkan oleh KPU. Dan nomor 2, pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Kenapa saya katakan tinggal 2 ini yang perlu diketahui? Karena dalam upaya untuk menempuh perjalanan pemilu, ketidakpuasan pihak-pihak peserta pemilu dalam konteks Pilpres, rute Mahkamah Konstitusi adalah rute terakhir yang bisa mereka arungi untuk mencari atau meluapkan ketidakpuasan. Dan kita semalam semua kemarin sudah melihat dan ditayangkan oleh semua media secara terbuka bahwa Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan. Bener Bang, menolak Bang. Menolak secara keseluruhan. Permohonan dari pasangan 01 dan 03, meskipun ada 3 hakim dari 8 hakim yang menyatakan ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Sebelum kita melanjutkan topik pertanyaan kita, saya mau berfokus terlebih dahulu tentang dissenting opinion ini. Terkait dissenting opinion bagi masyarakat juga yang mungkin belum mengetahui, boleh dijelaskan Bang apa itu dissenting opinion, dan terkait kasus yang sidang PHPU yang sedang berjalan ini, yang telah berjalan lebih tepatnya, apa yang harus diketahui oleh masyarakat? Ya, jadi Mahkamah Konstitusi jumlah hakimnya 9. Dari 9 ini yang ditugaskan untuk melakukan persidangan 8 hakim, karena ada 1 hakim yang memiliki hubungan langsung dengan salah satu paslon, yaitu Anwar Itu Usman. Valid. Makanya kenapa kemudian kenapa 1 hakim ini tidak diikutkan dalam persidangan? Karena dikhawatirkan jika nanti hakim ini diikutkan akan terjadi konflik interest. Subjektivitas begitu? Betul, karena punya hubungan darah punya hubungan keluarga dengan salah satu paslon. Itu kenapa kemudian PHPU untuk permohonan pasangan 01 dan 03 ini di sidang hanya oleh 8 hakim. Nah, dari 8 hakim yang menyidang, ada 3 yang melakukan dissenting opinion. Dissenting opinion ini adalah perbedaan pendapat
Meskipun putusannya adalah menolak secara keseluruhan, tapi ada 3 hakim dalam kasus-kasus tertentu, dalam permohonan-permohonan tertentu, berbeda pendapat dengan 5 hakim yang lain. Terkhusus, kalau nggak salah tadi sempat saya amati terkait dengan bansos. Hakim Saldi Isra tidak cukup setuju dengan itu. Nah, perbedaan-perbedaan ini apakah kemudian mempengaruhi terhadap putusan secara keseluruhan? Tidak. Karena komposisinya dari 8 hakim yang menyidangkan, 3 berbeda pendapat, 5 lainnya menolak secara keseluruhan. Jadi perbandingannya 5-3. Tapi bolehkah sebenarnya ketika ada perbedaan pendapat itu bukannya justru ada perbedaan itu nantinya akan membuat penilaiannya juga jauh lebih divergen ya, Bang? Ya. Perbedaan pendapat dalam proses pemutusan di kalangan hakim itu hal biasa. Oke. Akan tetapi ketika putusan itu sudah diundangkan, sudah dibacakan, maka dissenting opinion ini perlu diketahui bahwa ternyata ada hakim-hakim yang melakukan pendapat berbeda dengan hakim-hakim yang menolak secara keseluruhan. Oh, ada Saldi Isra, Bu Eni, dan Arif Hidayat punya pendapat berbeda dalam beberapa hal di PHPU permohonan 01 dan 03. Apakah kemudian, kenapa ini penting untuk dikemukakan? Agar ini bisa menjadi jurisprudensi atau jejak-jejak formal tentang sebuah pengadilan perkara, agar nanti bisa dijadikan argumen pendapat jika ada kasus yang sama terjadi di kemudian hari. Betul. Nah, maka ini penting untuk dikemukakan. Maka dissenting opinion yang terjadi ini apakah kemudian akan mempengaruhi putusan secara keseluruhan? Tidak. Hasilnya putusan, meskipun ada dissenting opinion, adalah menolak permohonan 01 dan 03 secara keseluruhan dari semua yang didalilkan dalam positanya. Bang, yang juga sebenarnya saya mewakili para netizen yang mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan ini pada pagi hari. Banyak yang akhirnya bertanya, Kak Wira, kalau misalnya nih sudah diputuskan seperti ini, apakah mungkin paslon 01 dan 03 ini melakukan gugatan? Karena kan kabarnya masih bisa dilakukan nih, kalau katanya netizen ya Bang, ini masih bisa diputuskan di Mahkamah Internasional. Apakah memungkinkan atau jangan-jangan aturan negara ini sebenarnya sudah mengakomodir bahwa sebenarnya nggak bisa? Kejauhan Mahkamah Internasional. Kejauhan ya? Nah, ini kan saya mewakili. Anggap saya tidak tahu nih, Bang. Jadi perlu saya jelaskan. Dalam persengketaan pemilu, lembaga terakhir yang bisa ditempuh oleh peserta pemilu terkait apakah itu pilkada, apakah itu pileg, apakah itu pilpres, lembaga terakhir untuk meluapkan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU gitu. Nah, kenapa kemudian, apakah ketika perkara sudah nyampe ke MK, ada upaya banding lain yang bisa ditempuh oleh para peserta pemilu? Iya, upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh peserta pemilu? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena undang-undang kita sampai detik ini mengamanatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat pertama dan terakhir. Jadi tidak ada, kalau kita untuk masalah pidana kan ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kasasi, banding, PK dan lain-lainnya. Kalau untuk perselisihan hasil pemilu, satu-satunya yang bisa mengadili mulai dari proses pertama sampai terakhir hanya Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya jika sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh para peserta pemilu untuk meluapkan ketidakpuasan terhadap hasil yang ditetapkan oleh KPU. Dan yang perlu diketahui, sebetulnya yang disidangkan PHPU di MK itu yang digugat atau yang termohonnya bukan 02, tapi KPU. Nah, jadi, itu yang harus diketahui ya. Jadi diketahui ini banyak yang salah nih ya. Bukan saya berbicara ya langsung. Jadi 01 itu sebagai pihak pemohon, pasangan 03 sebagai pihak mohon, termohonnya siapa? Itu KPU. Jadi yang berselisih bukan 02 dengan 01 dan 03, tapi yang berselisih itu adalah 01, 03 dengan KPU sebagai pemutus hasil pemilu. Nah, kenapa kemudian pasangan 03 perwakilannya ada di MK? Karena pasangan 02 mengajukan diri sebagai pihak terkait.
Sehingga nanti kalau ada apa-apa yang diargumenkan oleh 01 sama 03, 02-nya bisa paham. Cukup clear ya. Clear. Jadi sebetulnya poinnya di sini nih. Poinnya itu yang memohon dan termohon itu bukan 02. Yang termohonnya bukan 02, tapi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang menetapkan hasil Pilpres 2024. Bang Ab, yang kita bisa lihat dari breaking news semalam, ini yang juga dipandu oleh rekan kami, ada produser Sirpo TV, ada Adi Rizaldi, ini menjelaskan bahwa sebelumnya bahwa sidang PHPU ini juga sempat berlangsung cukup panjang, begitu kan. Nah, kalau kita lihat dari sidang yang berlangsung cukup panjang dengan banyak sekali temuan-temuan atau fakta yang sudah disampaikan oleh hakim seperti itu, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa bahwa sebenarnya banyak sekali bukti-bukti yang sudah dipertontonkan, proses sudah berlangsung, dan apalagi yang harus dipahami? Ya, sebetulnya kalau dikatakan sidang MK terlalu panjang dengan banyak pihak yang yang bersangkutan di sana, yang terkait di sana, sebetulnya ini waktu yang sangat pendek, Mas Wir ya. Cukup pendek ya? Cukup pendek. MK hanya dibatasi waktu 14 hari untuk menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum, dan masing-masing pihak itu cuma diberikan waktu 1 hari. Kalau kita lihat dari sidang, itu sidang kalau nggak salah 8 kali, itu tanggal 27 Maret, 28 Maret itu ucapan permohonan dari 01, 02 dikemukakan, 28 Maret itu tanggapan dari pihak termohon, KPU dan Bawaslu. Bawaslu ini hanya pihak yang memberikan keterangan. Kemudian mulai dari April 1, 2, 3, 4 sampai 5 April itu masing-masing pihak 01, tanggal 1 pihak 02 itu menyampaikan bukti dan saksi. Ada 19 orang, kemudian 18 orang, kemudian ada pihak KPU, pihak Bawaslu, dan pihak 02. Itu masing-masing kalau dalam sidang MK ini cuma dikasih waktu 1 hari untuk membuktikan dalil-dalilnya itu semua. Jadi sebetulnya kalau kita lihat apakah ini panjang banget dalam penyidangan, pendek sekali. Bayangkan misalnya Mas Wira disuruh membuktikan lagi ada konflik sama pacar, dikasih waktu 1 jam. Atau dikasih waktu cuma 1 hari. Idealnya cukup nggak sih Bang itu? Kalau untuk dalil-dalil yang dikemukakan, misalnya pasangan 01 itu, dalil yang dikemukakan itu lebih dari 300. Meskipun isi petitumnya ada sekitar 9 poin. Untuk petitum itu permintaan yang diajukan ke hakim, itu di 03 cuma 5 poin gitu. Tapi argumentasi bangunan depositanya itu untuk 01 lebih dari 300. Bayangkan membuktikan 300 yang diajukan 300 dalil, membuktikannya dikasih waktu 1 hari. Itu berarti belum bisa begitu atau bagaimana? Nah, tentu kalau melihat hal ini, ketika Mahkamah Konstitusi sudah berpindah, karena ini yang pertama nih ya, pelanggaran-pelanggaran meskipun Mahkamah Konstitusi sampai ngeluh, saya bukan keranjang sampah. Gitu. Siapa sih Bang yang keranjang sampah Bang? Ini Mahkamah Konstitusi sampai ngeluh. Saya wadahi permohonannya meskipun standing atau legal opinion-nya masih tidak sesuai dengan yang dulu-dulu, tapi jangan juga dijadikan keranjang sampah MK ini. Yang seharusnya udah selesai di Bawaslu, Gakumdu, jangan dong dibawa jangan ke dibawa, MK. kan udah selesai prosesnya. Udah selesai prosesnya di sana. Nah, ini juga yang dilakukan oleh MK gitu. Baik. Kita bergeser, ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh netizen. Saya mewakili saja ya Bang. Anggap saya tidak tahu. Amicus Curiae Bang, ini gimana Bang? Nah, amicus curiae ini dalam sistem kepemiluan kita, dalam hukum berperkara di sektor pemilu, tidak kita kenal. Bahkan di sektor hukum, saya ini bukan ahli hukum, tapi saya backgroundnya politik, tapi saya sempat baca-baca gitu sedikit tentang sektor hukum gitu. Amicus curiae ini sebetulnya adalah tidak dikenal dalam sistem kepemiluan sengketa pemilu kita. Baik. Bahkan dalam dalam hukum pidana dan perdata itu tidak begitu mafhum untuk dipakai gitu. Akan tetapi amicus curiae ini adalah kalau ini kan bahasa Latin ya. Secara sederhana apa itu Bang? Sahabat peradilan. Sahabat peradilan. Teman peradilan. Teman peradilan. Nah, siapa amicus curiae itu nama orang yang menjadi sahabat peradilan. Nanti opini pendapat itu disebut brief. Nah, amicus curiae ini adalah mereka-mereka yang merasa
baik itu individu maupun institusi, yang merasa memiliki pengetahuan lebih dan keahlian serta kompetensi di perkara yang sedang disidangkan Sedang berlangsung oleh ini ya. dia, maka dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan briefnya kepada pengadilan. Bang, saya putus. Tapi kalau misalnya dalam proses amicus curiae ini ternyata ada beberapa nama yang diusulkan, menurut Abang gimana? Nah, justru itu. Gimana, Bang? Amicus curiae ini tidak boleh diajukan oleh mereka-mereka yang sedang berperkara. Jadi kalau seumpama yang berperkara mengajukan gimana, Bang? Nah, cuma kan MK masih mewadai. Nah, saya bilang tadi, kemarin sempat saya singgung bahwa saya bersyukur MK cukup bijaksana dalam mengelola PHPU ini. Ini kan orang lagi tantrum nih, apapun bisa dipakai nih. Siapa yang tantrum sih, Bang? Siapa? 01, 03. Oh, oke. Itu maksud... Tapi skalanya masih ini ya, skalanya masih ini. Akhirnya, Oke. amicus curiae yang tidak dikenal dalam sidang MK pun dipakai nih. Oke. Dipakai, akhirnya meskipun dipakai, disematkan juga dalam amar putusan MK. Baik. Salah satunya adalah Megawati Soekarno Putri. Nah, amicus curiae ini idealnya dalam konsep peradilan dikemukakan oleh pihak-pihak yang tidak terkait dalam perkara, dan mereka itu punya, baik individu maupun institusi, punya kompetensi untuk membantu hakim, membantu hakim dalam memutuskan perkara. Jadi tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa menjadi amicus curiae dan tidak semua orang juga bisa memberikan apa ya, ibarat kata brief seperti itu ya. Bang Ab, saya sebenarnya pengen sekali banyak berbicara. Ya, saya pengen ini sih 1 hari 1 malam ya ini kita diskusi seperti ini. Tapi ini produser saya sudah ngebisikin, itu artinya saya harus commercial break karena iklan kita udah luar biasa banyak sekali, panjang. Tapi kita berharap nanti kita akan bertemu kembali dengan Bang Ab ya, Dengan di senang programnya hati, Mas, Apa ya. Pagi dengan program-program topik-topik yang lebih hangat lagi, dan kita